Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil mind mapping yang berjudul Upanishad bagian 3, Bija Aksara Om. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Gusti Ayu Anggreni dengan NIM 18110110013, absen 01. Yang kedua, Niluh Megantari dengan NIM 18110110026 dengan absen 05. Yang ketiga, Imade Rai Budayasa 18110110033, absen 09. Yang keempat, Niluh Made Anggriantini dengan NIM 18110110039, absen 15. Yang kelima, Ayu Kade Tribuana dengan NIM 18110111040 dengan absen 16. Sebelum kami menampilkan mind mapping kelompok kami, alangkah baiknya untuk mengetahui aksara Om terlebih dahulu. Dalam kata Upanishad, tujuan yang dinyatakan oleh Weda dengan segala kedisiplinan yang tertuju padanya dan yang diinginkan manusia ketika mereka menginginkan kebahagiaan, aku akan memberitahumu dengan singkat. Ini adalah Om. Ini adalah suku kata Om yang benar-benar merupakan Brahman. Suku kata ini adalah yang tertinggi. Jadi, siapapun yang mengetahui suku kata ini, terkabul segala keinginannya. Ini adalah penyokong yang paling baik. Ini adalah penyokong yang baik. Siapapun yang mengetahui penyokong ini, dipuja di dunia dalam kata-kata Brahman. Seperti yang dikonsepkan di sebelahnya, Om merupakan terdiri dari kata A, U, dan M, yang merupakan aksara suci dari Tritunggal. Tritunggal tersebut adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur, di mana Tritunggal ini merupakan Brahman atau Tuhan itu sendiri, di mana Brahman atau Tuhan itu sendiri terdapat dalam inti dari kitab suci. Adapun mind mapping kami yakni tentang bija aksara Om yang mencampur pengertian mantra. Bija mantra aksara Aum atau Om dalam Upanishad. Pengertian mantra akan dijelaskan oleh Anggriantini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mantra. Secara literal, mantra artinya itu yang melindungi ketika direnungkan. Mantra adalah sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Weda yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Mantra adalah sejumlah huruf kata yang dijadikan satu. Menurut Purana, Sastra, dan para Maharshi, mantra adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pemenuhan keinginan, asalkan seseorang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, sesuai dengan metode dan aturannya. Mantra ketika diulang-ulang disebut dengan japa. Ini dapat menenteramkan pikiran serta menstimulasi kualitas spiritual. Mantra bersifat ilahi. Ia merupakan daya-daya ilahi atau dewi sakti yang diwujudkan dalam satu badan yang sehat. Mantra itu sendiri adalah dewata. Mantra dewata adalah aksara atau kombinasi aksara yang mewujudkan dewata tersebut pada kesadaran sadaka yang telah memanggilnya dengan sadana. Sebuah mantra memiliki 4 keadaan mendasar jika dilihat dari gelombang suara. Yang pertama, Vaikarna, artinya pada. Suara mantra yang dapat didengar, suara dalam kelainan yang maksimal. Yang kedua, Madhyama, artinya suara mantra dalam, halus, lebih halus keadaannya, di mana tak dapat didengar oleh telinga fisik. Yang ketiga, Pashyanti, artinya suara mantra yang lebih tinggi lagi, lebih dalam, keadaannya lebih halus lagi. Yang keempat, Para, artinya suara yang mewakili suara sakti dan keadaan suara potensial atau karana yang adalah awyakta atau tak terbedakan karena merupakan sumber alam semesta. Jadi,
Setiap mantra yang diucapkan merupakan sabun pembersih spiritual yang membersihkan pikiran dengan serada, bawa, dan konsentrasi pada maknanya. Dengan pikiran terpusat akan menghancurkan segala kekotoran pikiran. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari mantra. Dan sekarang akan dijelaskan oleh Ayu Tribuana tentang bija mantra. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bija mantra. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu dan sering mendengar mengenai bija, tetapi belum mengetahui makna dan fungsi dari bija itu sendiri. Sebelum saya menjelaskan mengenai bija mantra, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan makna dari bija. Nah, jadi di dalam pelaksanaan persembahyangan setiap umat Hindu sudah pasti menggunakan yang namanya bija, yang biasanya setelah kita melaksanakan persembahyangan, kita akan lunas tirta yang berfungsi untuk mendapatkan pembersihan diri. Dan setelah lunas tirta itu, maka kita akan mendapatkan bija atau wija. Bija atau wija di dalam bahasa Sanskerta disebut gandaksata yang berasal dari kata ganda dan aksata yang artinya biji padi-padian yang utuh serta berbau wangi. Wija atau bija secara sastra terdapat di dalam lontar Sundari Gama. Wija atau bija berasal dari kata biji, sementara wija adalah lambang Kumara, yaitu putra atau wija Betara Siwa. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan Kumara adalah biji atau benih kesiwaan atau kedewataan yang bersemayam dalam diri setiap orang. Wija biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih, lalu direndam dengan air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit sehingga berwarna kuning. Pembuatan bija yang dicampur dengan kunyit ini dikenal dengan nama bija kuning, yang biasanya digunakan saat prosesi upacara pengabenan. Mewija mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan itu di dalam diri orang. Sehingga disarankan wija menggunakan beras gali, yaitu beras yang utuh, tidak patah atau aksata. Dalam menumbuh kembangkan benih kesiwaan atau kedewataan dalam tubuh manusia, tentu meletakkannya juga tidak boleh sembarangan. Ibaratnya menumbuh kembangkan tanaman buah. Kita tidak bisa menanamnya sembarangan, namun harus di tanah yang subur agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, menaruh bija di badan manusia ada aturannya, agar dapat menumbuh kembangkan sifat kedewataan atau kesiwaan dalam diri. Satu bija mantra merupakan benih huruf, ia merupakan sebuah mantra yang sakral. Setiap dewata memiliki bija aksaranya sendiri-sendiri. Dari semua bija mantra adalah Om atau Pranawa, karena ia merupakan simbol dari para Brahman atau para Atman itu sendiri. Pranawa adalah suatu hal yang memberikan daya hidup terhadap sebuah suku kata, rangkaian kata-kata, kalimat. Dalam hal ini Pranawa tak lain adalah Om. Bija mantra yang pertama kali muncul pada saat penciptaan alam raya ini adalah Om. Karena itu, Om dinyatakan sebagai mantra yang pertama. Mantra Om terdiri dari 3 suku kata, yakni A, U, dan M. Pengucapan suku kata A dan U dimulai dari kerongkongan hingga bibir, sedemikian penuh dengan panjang sehingga menjadi suara perut. Suara M akan muncul jika bibir mulai tertutup, dan karena itu merupakan suara yang terakhir sehingga akan membentuk suara Om. Jadi intinya Om adalah suara yang mula dari semua suara. Om adalah ibu dari semua aksara. Setiap suara dalam semua alfabet dinamakan sebuah matruka dan mewakili satu dewata, sedangkan mantra Om diwakili oleh semua dewata. Di samping itu, mantra Om juga diwakili oleh 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara yang merupakan Tritunggal para Brahma. Itu tadi merupakan penjelasan dari bija mantra, dan sekarang dilanjutkan oleh Nilum Megantari menjelaskan tentang aksara Aum atau Om. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aksara Om atau Om. Secara lebih luas, umat Hindu menyebut aksara Om dengan Omkara, sedangkan di Bali lebih dikenal dengan Omkara. Menurut beberapa sumber, jika aksara Omkara dibedah, maka semuanya melambangkan Panca Mahabhuta. Nada simbol bayu, angin atau bintang. Windu merupakan simbol teja, api, surya atau matahari. Ardha Chandra merupakan simbol apa, air atau bulan.
Angka 3 melambangkan akase, langit, ether, dan tarung atau tedong melambangkan pertiwi, bumi, dan tanah. Mantra Om adalah bija mantra. Mantra Om merupakan penyatuan dari semua bija mantra seperti Dwi Aksara, Ang Ah, Tri Aksara, Ang Ong Mang, Panca Aksara, Sang Bang Tang, Ang Ing, sampai Dasa Aksara, Sang Bang Tang, Ang Ing, Nang Mang, Sing Wang Yang. Mantra Om senantiasa diucapkan oleh umat Hindu dalam sembahyang dan berdoa. Kerap juga diucapkan berdiri sendiri atau sebagai awal dan akhir dari suatu lantunan mantra. Aksara Aum atau Om terdiri dari 3 aksara, yakni aksara A berarti keadaan sadar, visi atau alam semesta di luar. Sementara aksara U berarti keadaan mimpi, mental atau alam semesta di dalam. Aksara M berarti keadaan tidur yang mendalam. Di mana Omkara itulah penunggalan yang mewakili semua aksara suci atau mantra-mantra yang ada. Bahkan dengan mengucapkan mantra Om saja kita sudah menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai aksara Aum atau Om. Dan sekarang dilanjutkan dengan Gusti Ayu Anggreni mengenai Om dalam Upanishad. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Om dalam Upanishad. Dalam Hindu, filsafat kata Om adalah suara primordial dari mana alam semesta diciptakan. Om juga disebut Pranawa, adalah filsafat asli power dan dibicarakan sebagai mantra. Mantra adalah serangkaian suara lisan yang memiliki suara daya melekat yang dapat menghasilkan efek fisik atau psikologi tertentu, bukan hanya sesuatu yang memiliki arti intelektual yang ditugaskan. Kedua Upanishad besar dan kecil berulang kali menyebutkan makna simbolis dan spiritual dari Om atau Om yang merekomendasikan mendistik atas sebagai sarana untuk mencapai keadaan Brahmana. Adapun Om dalam Upanishad ada 2, yaitu Upanishad besar dan Upanishad kecil. Adapun dalam Upanishad besar terdapat Mandukya Upanishad. Dalam literasi Weda kita menemukan suatu evolusi terhadap dari Om Aum. Aum kata ini digunakan untuk pertama kalinya dalam Upanishad Mandukya untuk menjelaskan Brahmana sebagai satu-satunya dan realitas terakhir. Sebuah konsep yang menjadi dasar selanjutnya bagi munculnya Advaita, Vedanta, atau filsafat monisme. Gundampada menguraikan filosofi ini melalui komentarnya di Upanishad dikenal sebagai Mandukya Karika. Yang kedua, Brihadaranyaka Upanishad. Upanishad Brihadaranyaka dimulai dengan kata Om. Dalam beberapa ayat ini menyebutkan sebagai Udigita dan menyatakan cara yang tepat untuk mengucapkan itu dalam hubungannya dengan pidato dan dengan napas bagian atas yang mendalam atau ilustrasi di mana dada ditarik ke atas. Nah, yang ketiga yaitu Maitra Upanishad. Maitra Upanishad menjelaskan bagaimana kita dapat mencapai non-suara melalui suara atau sabda oleh merenungkan Aum dengan cara yang berbeda. Dalam suatu metode bergerak ke atas oleh salah satu naik ke non-suara dan menjadi abadi. Yang keempat, Atharvashika Upanishad. Upanishad Atharvashika menunjukkan meditasi yang harus dilakukan pada huruf Om tunggal karena dalam dirinya sendiri mantra untuk meditasi. Kaki 4 adalah 4 dewa dan 4 Weda, sedangkan suku kata itu sendiri sama dengan para Brahmana. Ini menyatakan kelima dewa Brahma, Wisnu, Rudra, Iswara, dan Siwa harus disembah dalam bentuk pranaya. Aum dikenal sebagai pranawa
karena membuat busur orang sebelum dan sebagai omkara. Sekarang mengirimkan sebagian urusan kekuatan hidup atas. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mind mapping dari kelompok 6, dan sekarang saya akan menyimpulkan dari mind mapping tersebut. Mantra adalah sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Weda yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Mantra juga dapat berarti melindungi manusia dari belenggu samsara yang merupakan kombinasi dari aksara. Bija mantra merupakan sebuah benih huruf yang merupakan sebuah mantra yang sakral. Setiap dewa memiliki bija aksaranya sendiri-sendiri. Dari sebuah bija mantra adalah Om atau Pranawa. Kata Om atau Aum merupakan aksara suci yang diwakilkan oleh 3 suku kata, yaitu A, U, M dalam Upanishad besar dan Upanishad kecil. Menyebutkan makna simbol dan spiritual dari Aum atau Om adalah merekomendasikan meditasi atasnya sebagai sarana untuk mencapai keadaan Brahman. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan kelompok memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.